innahum alfau aba'ahum dhalin. Ini menunjukkan juga keluarga mereka dari bapak-bapak mereka. Dan di surat Al-Lahab bersama istri-istri mereka. Adapun di surga juga sama. Kita akan masuk dengan keluarga-keluarga kita dan istri-istri kita. Seperti Allah berfirman, udkhulu antum wa azwajukum tuhbarun. Maka masuklah kalian bersama istri-istri kalian kepada surga tuhbarun. Dimuliakan, masuk ke surga mendapatkan apa yang diinginkan dan dicita-citakan dulu. Adapun af'alu tasyir dan af'alu tahwil, istilah nama lain. Apa makna tasyir? Bahasa Indonesianya perubahan. At-tahwil perubahan. Maka regeneration ataupun terjadi perbedaan dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Maka ini dinamakan dengan af'al tasyir. Hawala syai'au sayyara. Berubah dari tidak ada menjadi ada, atau berubah dari sesuatu yang tadinya bukan seperti itu menjadi seperti itu. Ini dinamakan af'alu tasyir atau af'alu tahwil. Fi'il-fi'il yang menyebabkan terjadi perubahan. Tufidu tahwil wal intiqal min halati ila ukhra tukhalifuha. Maka takkidnya dia itu memberikan fiil-fiil ini perubahan dan perpindahan. Perpindahan tempat atau apa? Halah. Perpindahan keadaan. Dari keadaan pertama kepada keadaan yang kedua. Maka kumpulan fiil-fiil ini dinamakan af'alu tasyir. Ini yang diinginkan dengan af'alu tasyir. Maka kita masuk kepada matan wa nau'u tsani. Adapun jenis yang kedua, an-nau'ul awal madza? Af'alu al-qulub. Dan kita bagi dua menjadi af'alu rajhan dan af'alu al-yaqin. Maka an-nau'u tsani, pembagian yang kedua menurut Al-Hattab, af'alu at-tasyir, fi'il-fi'il yang menceritakan tentang tadi kami sebutkan perubahan hal dari keadaan pertama menjadi keadaan kedua. Kemudian berkata penulis, nahwu dari fi'il-fi'il itu ja'ala dan juga raddan. Ja'ala wa raddan wa takhada wa sayyara wa wahaba. Maka di sini disebutkan 5 fi'il. Dan ini yang masyhur. Masih ada 2 fi'il lagi tidak disebutkan karena tidak begitu masyhur. Dan yang tidak begitu masyhur kebanyakan hanya beristidlal dengan syair. Adapun yang masyhur maka banyak dalil-dalilnya dari Al-Quran. Maka yang pertama ja'ala. Maka beristidlal penulis dengan ucapan Allah, faja'alnahu haba'an mansura. Maka diartikan faja'alnahu, maka kami menjadikan dia kembali kepada amal-amalnya haba'an, bagaikan debu-debu, mansura, yang berterbangan. Maka ini contoh faja'alnahu. Lalu i'rabnya fa harfu ataf. Ataf kemana? Kepada fi'il yang sebelumnya. Maka fi'il ini, ayat ini potongan dari jawab asyart.
Maka sebaiknya tentang permasalahan jawabus syarat dan fi'lus syarat, lebih baik seperti contoh jangan dipotong. Karena antara fi'il syarat dengan jawabus syarat dia mempunyai keterkaitan. Namun karena Al-Hattab menginginkan ayat-ayat itu pendek agar kalian menghafalnya pun jadi pendek, tidak panjang, maka hanya diambil jawabus syarat saja. Mana fi'lus syaratnya tidak ada pendalilan, jadi tidak dimasukkan sehingga mudah bagi kalian untuk tidak menghafalnya. Maka di sini mana fi'lus syarat? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maka telah kami mengedepankan kepada mereka ila ma amilu min amalin, dari hasil karya mereka dulu diberikan di dunia. Siapa mereka? Seperti orang-orang yang mengharapkan dengan amal-amal soleh itu kenikmatan dunia, bukan ikhlas karena Allah. Baik riya, baik sum'ah, baik kenikmatan di dunia dari ibadah. Maka ini dinamakan dengan wa qadamna ila ma amilu min amalin. Contohnya, orang yang berinfak, orang yang melaksanakan ibadah, baik ibadah salat malam, tidak pernah dia melaksanakan salat malam kecuali di saat datang mertuanya, menginap 3 hari tamu, maka Masya Allah tidak pernah ke masjid salat jamaah, jadi ke masjid salat jamaah siangnya. Dan malamnya tidak pernah salat malam, maka salat malam. Ada apa gerangan? Ternyata ada pamannya. Maka dia melaksanakan amalan ini bukan karena Allah, riya atau sum'ah agar didengar. Maka di sini masuk kepada ayat wa qadimna ila ma amilu min amalin. Maka kami berikan bagi dia dari hasil salatnya tadi. Tidak pernah berjamaah, tiba-tiba siangnya berjamaah. Tidak pernah dia salat malam, kemudian malamnya salat malam, bahkan menangis. Terdengar tangisannya oleh mertuanya. Maka diberikan oleh Allah apa yang dia inginkan. Apa coba? Nama baik. Maka pamannya mengatakan, atau istilah paman itu di Arab ammuh. Kalau di sini mertua. Maka mertuanya mengatakan, Masya Allah, menantuku orang soleh. Salat berjamaah di siang hari, di malam hari, salat malam, dan melaksanakan ikut taklim dan sebagainya misalnya. Alhasil, mendapatkan apa yang dia cita-citakan dan inginkan di dunia. Ini makna dari wa qadimna ila ma amilu min amalin. Atau tafsir yang kedua, bukan untuk riya dan sum'ah. Ini jadi masuk pelajaran tafsir kita. Tapi nggak apa-apa ya. Maka contoh yang kedua, dia mengharapkan amalan-amalan tersebut mendapatkan dunia. Dan ini juga termasuk kepada perkara yang diharamkan. Yang mana perkara seperti ini menyebabkan seseorang diberikan di dunia dan di hari akhirah tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Karena apa? Karena qadimna, kami telah memberikan ma'amilu, dulu yang dia lakukan itu di dunia. Adapun di hari akhirah, maka tidak ada bagi dia kecuali api neraka. Dan ini seperti Allah sebutkan di dalam ayatnya, ulaika ladina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Atau sebelumnya Allah berfirman,
Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Maka barang siapa yang dia melaksanakan amal-amal soleh, yuridul hayata dunya, tujuannya untuk kepentingan dunia. Masalan, misal katsir. Talabul ilm, dari kewajiban yang Allah perintahkan kepada manusia, menuntut ilmu, terutama tauhid dan ilmu-ilmu fikih, agar dia melaksanakan rukun Islam dengan baik dan benar, dan ibadah dengan ilmu, tidak masuk kepada kebid'ahan dan yang lainnya. Maka menuntut ilmu wajib sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri dan juga dari Anas Ibnu Malik, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka antum sekarang yang hadir di sini menuntut ilmu, dan ini rasakan dan hayati dan ikhlaskan ibadah. Fahim? Dalam keadaan ngantuk-ngantuk, selesai sholat fajr, dalam keadaan ingin tidur, maka rasakan kalau ini adalah ibadah, agar kalian mendapatkan pahala dan diniatkan. Maka dari ibadah ini, di antara manusia ada yang tujuannya dunia. Maka di sini tantangan seperti di zaman now, belajar diberikan syahadah, mendapatkan gelar-gelar dan seterusnya. Ini tantangan. Maka bisa jadi berubah niat. Yang tadinya ibadah untuk Allah, tapi dia niatkan untuk mendapatkan gelar. Dan kalau mendapatkan gelar, mudah cari kerja. Dan itu prakteknya banyak. Seseorang belajar agama, mengikuti di ma'had fulan ibnu fulan, meskipun hanya program beberapa bulan atau 1 tahun, yang penting mempunyai syahadah, maka dia ikuti training-training tersebut untuk mendapatkan ijazah dan menaikkan derajat dia, di upgrade, yang tadinya menjadi pejabat teras saja menjadi pejabat dari ma'had di kantornya. Dan ini terjadi. Berapa banyak dari kaum muslimin misalnya sengaja untuk belajar agar mendapatkan gelar doktor, S3 dan sebagainya, agar dia menjadi mudir, ataupun hanya sekedar training-training di ma'had-ma'had namun berbau agama, agar dia diangkat dari pejabat teras menjadi pejabat di dalam ma'had tersebut, dijadikan anggota. Dan ini terjadi, yang kami rasakan saja dulu di saat kami masuk di Al-Irsyad Tengaran. Maka di sana sangat ketat, dan lulusan di sana banyak yang ke Jamiah Islamiyah Madinah. Maka masuk ke sana sangat berat. Kami mengingat dari ratusan yang diterima hanya sekedar puluhan. Dan di saat itu kami mengetahui mereka yang tidak lulus ternyata sudah hafal Al-Quran. Dan kami kaget. Ada orang yang memang sudah hafal Al-Quran. Dan di saat ujian dan yang lainnya selalu number 1. Karena memang dia sudah mempunyai ilmu. Namun di saat diwawancara dia jatuh, dan terlihatlah bagaimana tujuan, dan ini kami berikan faidah, betapa dari manusia ada yang tujuannya menuntut ilmu itu ibadah, dipalingkan untuk mendapatkan gelar atau syahadah, sehingga mengupgrade dari keadaan ma'isyahnya. Maka di saat kita dites dari wawancara, alhamdulillah kita sukses masuk ke Tengaran di Al-Irsyad. Kemudian kita dapati di qaimah si bapak ini tidak diterima. Bukan maknanya bapak ini sudah tua. Pada saat itu kita umurnya berusia 18 tahunan. Maka di situ
Bapak ini yang mungkin 25, 27 baru menikah, namun sudah hafal Al-Quran, dan Masya Allah fasih dari bahasa Arabnya. Ternyata dia menceritakan kepada kita, kok tidak lulus padahal ujiannya dari fikih, dari bahasa Arab, semuanya excellent. 100/100. Kita 70, 80 baru masuk, baru belajar. Ternyata tidak lulus. Kok kita lulus? Karena di saat diuji lisan, ditanya, apa tujuan kamu belajar di sini? Seperti kita waktu ditanya, kita polos. Kita meninggalkan pelajaran-pelajaran dunia yang ada untuk menuntut ilmu karena Allah. Mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Itu alasannya. Kedua, agar kita beribadah dengan ilmu. Mengetahui dalam peribadatan dengan benar, tidak masuk kepada bid'ah. Dan intinya mempelajari tauhid yang wajib. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka diterima dengan alasan ini. Bapak ini ditanya dan dia cerita kepada kita, apa tujuan kamu belajar di sini? Saya menjadi pejabat teras di masjid yayasan tertentu, dan mereka menyuruh saya di sini untuk memperkuat belajar di sini, mendapatkan sertifikat ataupun mendapatkan ijazah dari pondok ini agar saya bisa menjadi pejabat dalam. Jadi itu tujuannya, Pak. Iya. Akhirnya tidak diterima. Menunjukkan bahwa permasalahan ibadah, menuntut ilmu bisa dilencengkan kepada menjadi menuntut dunia. Dan ini di dalam ayat ini pun sama. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan dunia dari ibadah dan glamornya, wa zinataha. Seseorang beribadah tujuannya untuk dunia. Seperti tadi menuntut ilmu wajib tapi mendapatkan syahadah agar dia menjadi pejabat dalam, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka kami akan memberikan kepadanya apa yang diinginkan. Maka masuk kepada ini juga hadis. Kok jadi masuk tafsir kita ya?